Om Om Buarbuak Swah Atsawiyatur Warenyam Borgu Dewa Siadiamahi Diwayona Paracu Adayat Om Narayanu Ewedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudarasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakaramaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Swarupapidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om
Komisi Keselamatan Konstruksi akan selidiki ambruknya kren di kawasan Jatinegara. Puluhan warga negara Tiongkok yang menjadi sindikat cyber fraud internasional dideportasi ke negaranya. Serunya pertarungan para pebalap sepeda profesional dalam event internasional Bali Grand Fondo New York 2018. Serunya ratusan droner beradu kemahiran menerbangkan pesawat tanpa awak. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ya, Pulau Dewata Bali punya banyak sekali pilihan wisata. Selain wisata pantai, bersepeda menurun gunung atau bukit menjadi pilihan wisata baru yang menarik di Danau Buyan. Yap, olahraga sambil menikmati pemandangan. Kenapa tidak? Kawasan Bedugul di Bali selalu menyimpan sejuta pesona yang tak akan membuat turis bosan. Tawarkan kesejukan khas hutan tropis, kita bisa menikmati udara segar dan juga danau indah yang ada di sini, yaitu Danau Buyan. Berjarak sekitar 55 km dari Denpasar, kali ini saya akan mencoba wisata berbeda yang dapat memacu adrenalin saya. Ya, saya akan menjajal olahraga downhill sambil menikmati indahnya alam Danau Buyan. Downhill memang termasuk olahraga berisiko. Oleh karena itu, perlengkapan keselamatan menjadi barang wajib. Mulai dari pengaman lutut, siku, dan helm. Sepeda yang sesuai dengan ukuran dan berat badan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Anda bisa membawa sepeda Anda sendiri atau menyewa di salah satu tur operator yang ada di sini. Sepeda beres, perlengkapan keselamatan komplit, saatnya menuju ke lintasan. Butuh waktu 10 menit untuk mencapai trek yang berada di atas gunung dengan menggunakan mobil. Ada 8 pilihan lintasan atau jalur yang bisa kita coba di Bali Bike Park ini. Mulai dari pemula hingga profesional semua ada di sini. Jalur hitam atau merah dengan jump line yang menantang menjadi pilihan atlet profesional. Nah, sebagai pemula, trek biru menjadi pilihan saya. Selain itu, ada pula pemandu yang akan memberikan arahan dan juga membantu selama perjalanan. Kita memang juga concern sama orang-orang yang baru pertama kali main sepeda, supaya gimana caranya kita memperkenalkan sepeda gunung dengan cara yang menyenangkan, mudah, step by step ya. Artinya segala sesuatu mulai dengan yang ringan dulu, belajar dulu cross country biar ototnya kuat, kemudian main selalu fun. Pemandangan hutan tropis yang tersaji indah, kicau burung yang tak henti-hentinya bernyanyi menjadi bonus yang menyenangkan. Ya, ternyata di jalur berwarna biru untuk pemula ini pun ada beberapa trek yang agak menantang seperti yang baru saya coba tadi. Tetapi yang perlu diingat adalah kita harus merem sedikit, lalu mengikuti flow dari alurnya dan membukukan badan agar lebih seimbang. Sekarang saya bakal lanjut lagi mencari tantangan yang lainnya. Yuk!
Satu lintasan hanya berjarak sekitar 1,2 hingga 1,4 km saja. Butuh waktu sekitar 10 menit hingga berhasil keluar hutan. Pemandangan elok dan memikat mata langsung terhampar saat kita keluar dari hutan. Bali Bike Park adalah bike park pertama di Indonesia. Dibuka pertama kali tahun 2015 lalu, tempat ini mulai dikenal via online. Sayangnya, belum banyak komunitas sepeda Indonesia yang datang dan menjajal kemampuan di trek ini. Wisatawan asing asal Eropa, Kanada, dan Amerika malah menjadi pelanggan kawasan wisata adrenalin satu ini. Yeah, the shape is perfect, so we just enjoy and yeah, we meet many friends, so all together it's very good. Untuk menikmati semua pilihan wisata, kita cukup merogoh kocek sebesar Rp800.000, sudah termasuk sewa sepeda dan perlengkapannya. Gita Natalia, Dewa Priawan melaporkan untuk NET. Bersepeda menuruni bukit atau downhill adalah salah satu olahraga yang cukup menguras adrenalin. Ya, meski termasuk olahraga ekstrim, ternyata olahraga ini digemari juga oleh para kaum hawa. Nah, salah satunya adalah Eksa Raudina Hoiroti. Meski berkategori olahraga ekstrim, downhill tetap memiliki penggemar. Tak hanya dari kalangan kaum Adam, kaum Hawa pun tak ketinggalan ingin menjajal olahraga turun bukit ini. Salah satunya adalah Eksa Raudina Hoiroti. Dara berumur 21 tahun ini jatuh cinta dengan sepeda sejak di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama. Berawal dari BMX yang akhirnya mengantar dia menggeluti olahraga downhill. Kalau komunitas BMX sama downhill hampir kumpul bareng. Terus anak-anak pada main downhill, akhirnya kepingin deh cobain main downhill. Waktu main downhill pertama, kok kayak nemu passionnya di sini gitu, lebih nyamanan main downhill. Dan di situ 2007. Sejak awal berkecimpung dalam downhill, Eksa tahu resiko yang ditanggungnya tak main-main. Nah, makin kesini mungkin akunya tahu sih kalau olahraga ekstrim apalagi ya, itu pasti ada resikonya. Jadi gimana caranya kita tahu safety, ya kita udah tahu resikonya. Pokoknya yang penting safety aja, dari helm segala macam, helm, protektor, body protektor, sama tahu kemampuan lah. Kalau udah capek juga nggak boleh terlalu di-push gitu-gitu. Tak hanya berlaga dalam negeri, gadis yang mengidolakan atlet downhill Manon Carpenter ini pun telah menjajal rute di luar negeri. Trek di Australia hingga Thailand pernah dicobanya. Untuk meningkatkan kemampuannya, Eksa bergabung dalam tim Pamitra yang terus membimbingnya. Skill kalau seorang Eksa, dia yang pasti bagus ya, karena sudah untuk posisi yang paling tinggi, high class untuk women elite. Kalau skill sudah tidak dilakukan, cuman kita hanya memaintain dari segi fisiknya bagaimana, dia setiap harinya seperti apa, mereka apa yang mereka butuhkan apa, kita harus bisa mengasih mereka fasilitas. Meski hingga kini atlet perempuan menggeluti downhill masih sedikit, Eksa optimis dirinya mampu menorehkan prestasi yang lebih baik di masa mendatang. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Komisi Keselamatan Konstruksi akan selidiki ambruknya krain di kawasan Jatinegara. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali.
Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Selamat malam rekan-rekan. Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bangun pisau. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu airline. Gimana yang sakit? Kaki saya bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di Net. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Life hanya di Net. Berapa bersaudara? Gue bertiga. Tiga kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Boom, kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk di mana muka, Non. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan. Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Ya, kembali di Net Bali, Komisi Keselamatan Konstruksi akan selidiki ambruknya kren di kawasan Jatinegara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ingatkan utamakan keselamatan meski dikejar target pembangunan. Untuk ketahui penyebab ambruknya kren pada proyek jalur kereta double track, Ditjen Bina Marga bersama pihak terkait akan lakukan observasi, termasuk uji kapasitas launcher yang digunakan pada proyek ini. Hingga Minggu siang, tim dari Komisi Keselamatan Konstruksi belum bisa memeriksa kren yang ambruk karena harus berkoordinasi dengan kepolisian. Kami dari Komisi Keselamatan Konstruksi akan mengobservasi secara menyeluruh, baik itu konstruksi maupun peralatan yang digunakan,
sehingga segala sesuatunya bisa lebih safe, lebih teliti, lebih mengetahui apa yang menjadi penyebab kekurangan-kekurangannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta minta keselamatan tetap nomor 1, meski harus mengejar target pembangunan. Kami ingin mengutamakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, safety first. Keselamatan itu yang utama. Jadi walaupun kita diburu-buru oleh tenggat waktu, jangan sampai kita menyampingkan prosedur-prosedur untuk menjaga keselamatan. Sementara Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pastikan pengerjaan sudah sesuai SOP. Pembangunan proyek akan ditunda sementara. Sedangkan target proyek selesai akhir tahun 2018. Minggu pagi sebuah alat berat atau krain pada proyek Jakarta Timur jatuh dan menewaskan 4 pekerjanya. 1 pekerja luka-luka sudah dipulangkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Korban meninggal ambruknya kren di Jatinegara Minggu pagi dipastikan peserta BPJS. Selain dari BPJS, keluarga korban juga akan mendapat santunan dari kontraktor. Minggu siang, Direktur Operasi PT Hutama Karya datangi lokasi jatuhnya krain di Jalan Matraman, Jakarta Timur dan pastikan akan bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kompensasi korban. Kami memastikan, konsorsium memastikan bahwa korban dan keluarga korban akan mendapatkan haknya kompensasi untuk para korban. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan juga datangi 4 jenazah korban tewas jatuhnya krain proyek double track kereta api Manggarai Jatinegara yang berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia sayangkan belum ada pihak kontraktor maupun subkontraktor yang hadir di rumah sakit ini. Namun pihaknya pastikan seluruh korban tewas terdaftar dan menjadi peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu seluruh ahli waris korban berhak mendapatkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja masing-masing sebesar Rp123 juta. 4 korban sudah terdaftar dan terdaftar di kepesertaan cabang kami di Kelapa Gading dan merupakan mereka adalah peserta yang tertib iuran. Tetapi kembali lagi kami menyayangkan terjadinya kecelakaan kerja ini yang terjadi pagi ini, apakah itu faktor human error ataupun bukan human error. Seluruh pembayaran santunan akan diberikan pada ahli waris secepatnya. Untuk itu seluruh ahli waris diimbau segera datangi kantor BPJS Ketenagakerjaan wilayah DKI Jakarta dengan membawa persyaratan. Keempat korban meninggal adalah Jainuddin warga Karawang, Dami Prasetyo warga Purworejo, Jawa Tengah, Jana Sutisna warga Bandung, Jawa Barat, dan Joni Fitrianto warga Purworejo, Jawa Tengah. Sementara 1 korban luka-luka langsung dibawa pulang dan rawat jalan di rumahnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. 3 pelaku penyiksaan anak di Kuningan, Jawa Barat berhasil diringkus kepolisian. Ironisnya 2 pelaku kekerasan terhadap anak tersebut adalah ibu kandung korban serta neneknya. Video pengakuan bocah SD ini menjadi viral setelah ia mengaku mendapat kekerasan fisik yang dibuktikan dengan adanya luka lebam di sekujur tubuhnya. Kepolisian dari Polda Metro Jaya berhasil membekuk 3 perempuan pelaku kekerasan fisik terhadap anak tersebut. 1 di antaranya tak lain adalah ibu kandung korban, sementara yang lainnya adalah nenek korban serta tetangganya. Pelaku diringkus kepolisian di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di Kuningan, Jawa Barat dan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi masih dalami motif kekerasan fisik pada anak tersebut. Para pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengintegrasi kepada orang tua yang ada di situ siapa saja di rumah itu yang ditempati oleh korban B ini. Ternyata ada neneknya, ada bibinya, ada keponakannya di situ. Nah, kemudian setelah kita kembangkan, ya, dan kita menemukan siapa pelakunya. Itu pelakunya yang pertama adalah orang tua korban. Bagasnya bandel nggak? Polda Metro Jaya kini juga telah mengamankan sang anak untuk diberikan trauma healing. Peristiwa kekerasan fisik terhadap anak ini awalnya diketahui oleh sang guru yang mendapat luka lebam di bawah mata bocah SD ini. Guru itu pun sempat terkejut saat melihat tubuh korban yang dipenuhi luka lebam serta luka bakar. Lucy Olwan, Vola Harahap melaporkan untuk NET. Seekor buaya yang dipelihara warga Bogor selama 21 tahun akhirnya dievakuasi petugas BKSDA. Reptil berbobot 200 kg ini akan direhabilitasi di Lembaga Konservasi Ex Situ Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor.
Masih ingat dengan aksi warga Bogor ini yang memandikan buaya berukuran besar? Ya, ini dia Kojek, seekor buaya yang dipelihara oleh keluarga Emun warga Bogor, Jawa Barat. Setelah 21 tahun memelihara reptil buas ini, akhirnya Emun harus rela berpisah dengan Kojek. Buaya yang memiliki bobot 200 kg ini harus dievakuasi oleh petugas BKSDA ke Lembaga Konservasi Ex Situ Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Minggu siang. Proses evakuasi ini disaksikan langsung oleh sang pemilik saat reptil ini dibawa oleh petugas BKSDA. Laut bagaimana? Sedih Ibu ya. Sedih. Seperti kehilangan anak itu? Iya betul. Tapi sebelum punya cucu punya dia dulu. Sudah punya dia baru punya cucu ini. Jadi kayak anak paling besar, cucu paling besar itu. Petugas yang mengevakuasi pun sempat kesulitan karena bobot serta ukurannya yang besar. Evakuasi satwa liar langka dan dilindungi ini dilakukan karena satwa tersebut harus berada di tempat yang layak sesuai dengan habitat asalnya. Kami menerima penyerahan satu ekor buaya dengan berat kurang lebih 200 kilo dengan panjang 2,75 cm dari Bapak Iwan, Bapak Muhammad Irwan. Sekarang kami satwa tersebut sesuai dengan permintaan kita serahkan atau kita titipkan di Taman Safari. Buaya Kojek sebelumnya sempat menjadi sorotan netizen karena hidup dengan manusia selama 21 tahun lamanya. Layaknya satwa peliharaan pada umumnya. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET. Puluhan warga negara Tiongkok yang menjadi sindikat cyber fraud internasional dideportasi ke negaranya. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. soju, alkohol. Kebudayaan bea cukai di Belanda itu adalah mutlak ada. How many did you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Muteng. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan. Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Itu jenenge rusun. Masih betah di sini.
dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jetton. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Lima warga negara Tiongkok yang menjadi sindikat cyber fraud internasional Jumat pagi dideportasi ke negaranya. Sebelumnya pada 1 Januari 2018, 64 warga negara asing ditangkap di 4 rumah kontrakan di wilayah Denpasar dan Badung. Setelah melalui proses penyidikan di Polda Bali, 55 warga Tiongkok Jumat pagi dideportasi melalui Bandara Ngurah Rai. Dengan tangan terborgol mereka diterbangkan ke Tianjin, Cina menggunakan pesawat China Eastern. Sedangkan 7 warga negara Taiwan dan 1 warga negara Malaysia belum dideportasi karena masih dalam proses penyidikan di Polda Bali. Mereka adalah jaringan cyber fraud internasional yang sejak bulan November 2017 beroperasi di Bali. Agar tidak mudah terlacak, jaringan ini memilih Bali sebagai tempat untuk beroperasi. Sasaran mereka adalah warga negara Cina maupun Taiwan. Melalui kecanggihan teknologi, mereka bisa mendapatkan data-data warga yang sedang tersangkut masalah hukum. Melalui sambungan telepon mereka kemudian melakukan intimidasi dan pemerasan, sehingga korban yang merasa ketakutan kemudian mentransfer sejumlah dana agar kasus yang sedang dihadapinya bisa diperingat. Nah, ini mereka memposisikan diri sebagai polisi, jaksa, di mana kita tahu kalau kita melakukan panggilan itu biasanya nomor dan sebagainya keluar kamar, itu akan melihat kira-kira dia berasal dari mana atau telepon, dan ini bisa di spoofing oleh mereka. Jadi termasuk lumayan tinggi mereka bisa melakukan dan dilakukan dari Bali ini untuk melakukan intimidasi, melakukan fraud ke negara, baik ke China maupun ke Taiwan sendiri. Selain melakukan tindak pidana, mereka juga telah melanggar undang-undang keimigrasian. Izin tinggal. Yang jelas mereka deportasi, tidak bakal pernah masuk ke Indonesia lagi. Kalau berapa lama bakal bisa masuk lagi? Kita bisa masukkan sumber hidup dia, kita bisa masuk Indonesia. Blacklist ya? Blacklist. Sebelumnya pada 11 Januari 2018, tim Satgas CTOC dan Ditreskrimum Polda Bali melakukan penggerebekan di 4 rumah di wilayah Denpasar dan Kuta. Dari hasil penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 64 warga negara asing, diantaranya warga negara Tiongkok, Malaysia, dan Taiwan. Petugas juga mengamankan barang bukti seperti telepon genggam, laptop, dan barang bukti lainnya yang digunakan untuk melakukan penipuan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Polda Bali berhasil amankan 26.000 lebih benih lobster. Benih lobster senilai 3 miliar lebih ini rencananya akan diselundupkan ke Singapura. Setelah sebelumnya Ditpol Air Polda Bali berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster senilai 700 juta lebih, kini giliran Ditreskrim Sus Polda Bali gagalkan penyelundupan benih lobster senilai 3 miliar 600 ribu rupiah. GN, HD, PO, HR, GO, dan DS. Inilah para ke-6 tersangka penyelundupan benih lobster jenis mutiara dan pasir. Mereka ditangkap secara bertahap sejak 17 hingga 26 Januari lalu. Dari para tersangka, petugas berhasil mengamankan sebanyak 26.400 ekor benih lobster yang berasal dari perairan Lombok. Oleh petugas, benih lobster langsung dilepas liarkan di pantai Ketewel Gianyar, sedangkan beberapa benih disita sebagai barang bukti. Benih lobster ini rencananya akan diselundupkan ke Singapura melalui Bandara Ngurah Rai. Jadi ketika ini diungkap, ya, kita sudah bisa mengungkap satu rangkaian
dari sindikat perdagangan bibit lobster, mulai dari yang mengirimkan dari Lombok sampai kepada siapa petugas ataupun siapa yang oknum mengirimkan itu, ya, kemudian sampai yang menyandang dana. Ini satu rangkaian yang sangat tuntas, ya. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Rina mengatakan, permintaan benih lobster di pasaran luar negeri cukup tinggi. Nah, negara-negara lain itu melihat bahwa benih kita ini sangat baik, dan kalau dijual di pasar itu, kalau kita lihat di Comtrade di Hong Kong itu paling tinggi benih lobster Indonesia. Jadi kami memang menjaga semaksimal mungkin, tapi tidak bisa sendiri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, lobster di bawah 200 gram dilarang ditangkap maupun diperjualbelikan. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam 6 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beberapa waktu lalu Polda Bali menggelar sosialisasi pengamanan pilkada dengan cara unik, yakni dengan tradisi megibung. Diharapkan dengan menggunakan cara ini, sosialisasi mengenai pilkada damai bisa sampai ke seluruh masyarakat. Tokoh agama. Jumat pagi, jajaran Polda Bali menggelar sosialisasi terkait pengamanan pilkada bertempat di Taman Ujung Karangasem. Sosialisasi ini dihadiri segenap jajaran KPUD, Panwaslu, tokoh lintas agama hingga masyarakat umum. Uniknya dalam sosialisasi digelar acara megibung massal dengan melibatkan ratusan peserta. Megibung dalam bahasa Bali berarti makan bersama. Tradisi yang hanya ada di Kabupaten Karangasem ini merupakan tradisi turun-temurun sejak zaman kerajaan. Tradisi megibung dulunya diadakan untuk menyambut tamu raja. Namun seiring perkembangan zaman, megibung menjadi tradisi rutin yang diadakan masyarakat terutama saat upacara adat. Untuk satu porsi dalam megibung biasanya dikonsumsi oleh 4-6 orang dengan menggunakan tangan. Satu porsi hidangan dalam megibung berisi nasi, lawar, sate lilit, jukut ares, dan buah-buahan. Hidangan tersebut wajib dihabiskan tanpa menyisakan sedikit pun. Menurut Kapolda Bali, dipilihnya tradisi megibung dalam sosialisasi pilkada sangatlah tepat lantaran terkandung sikap kebersamaan. Tetapi yang paling utama adalah meyakinkan rakyat bahwa polisi tetap netral, ketua KPU tetap melaksanakan fungsinya, ketua Bawaslu juga sudah melaksanakan, sudah menyatakan, sehingga yang kita harapkan di Bali ini pemilihan yang betul-betul terkontrol dengan damai, terkontrol dengan baik. Megibung massal ini pun mendapat apresiasi positif dari warga. Terlebih dalam masyarakat Karangasem, tradisi megibung sudah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Memupuk kebersamaan di antara warga. Sering melakukannya di rumah? Sering. Orang di Karangasem kan tradisinya seperti niki gitu. Dalam pengamanan Pilkada serentak 2018, jajaran Polda Bali telah menyiapkan 10.000 personil serta dibantu ribuan pecalang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan lihat serunya pertarungan para pebalap sepeda profesional dalam event internasional Grand Fondo New York 2018 yang diadakan di Bali. Jadi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada kalau manis. Sarah Sehan hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan?
Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Tingkah mereka selalu ditunggu. Selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife, hanya di Net. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live, hanya di Net. Halo Tonight Lover. Desa, pemirsa. Kira-kira kalian lihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lu lebih seger ya kayaknya. Gitu, ya kan? Kantong mata lu juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on Net. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Juwanto dan Gia Amalia berhasil keluar sebagai juara pertama untuk kategori male overall dan female overall pada ajang balap sepeda maraton Grand Fondo New York Bali 2018. Untuk pertama kalinya Bali menjadi tuan rumah gelaran balap sepeda Grand Fondo New York atau GFNY. GFNY Bali 2018 merupakan seri balap sepeda maraton yang berpusat di New York. Ajang balap bertaraf internasional yang berlangsung 4 Februari ini diikuti sekitar 1.500 pembalap. Peserta tidak saja berasal dari Indonesia, namun negara tetangga seperti Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya. Dalam gelaran ini peserta dibagi menjadi 2 kategori, yakni medium distance dan long distance. Medium distance peserta harus menempuh jarak sejauh 89 km. Sedangkan long distance peserta harus menempuh jarak sejauh 143 km dengan rute Sanur, Besakih, Kintamani, dan finish kembali ke Sanur. Pada gelaran kali ini pembalap asal Semarang Juwanto berhasil keluar sebagai juara pertama pada kategori long distance atau overall. Dia berhasil mencetak waktu 4 jam 7 menit, disusul posisi kedua Arianto Nugroho dengan catatan waktu 4 jam 13 menit, dan posisi ketiga diraih oleh Chandra Dauna dengan waktu 4 jam 14 menit. Jadi ada datar, ada juga nadanya yang memang benar-benar menguras nada. Jadi memang untuk namanya race kita harus perlu tantangan seperti itu. Sementara untuk kategori wanita, pembalap asal Jakarta Gia Amalia berhasil keluar sebagai juara pertama dengan raihan waktu 5 jam 17 menit. Disusul posisi kedua Christina Liu dengan catatan waktu 5 jam 26 menit. Dan posisi ketiga diraih oleh Stella Chen dengan catatan waktu 5 jam 30 menit. Latihan sih tiap minggu tuh live, cuman persiapannya tuh udah 2 bulan deh, 2 bulan. Setelah Bali, ajang balap sepeda maraton ini akan digelar di Pulau Samosir pada 2 September 2018. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net.
Kita ke Mesir, di sana ada kisah menginspirasi, yakni tentang anak jalanan yang mampu berprestasi menjadi atlet sepak bola. Bukan sekedar permainan, olahraga ini menjadi harapan bagi mereka untuk benar-benar keluar dari kerasnya hidup di jalanan. Di Stadion Kota Kairo yang hangat inilah para pemain muda antusias berlatih sepak bola. Bagi mereka, ini bukanlah sekedar permainan. Olaragawan muda ini adalah mantan anak jalanan yang berusaha menggapai masa depannya serta meninggalkan kehidupannya yang kelam di jalanan. الأول ما كنتش متعلم كنت دايما في الشارع أسلوبي كان وحش لكن لما دخلت المؤسسة دي اتغيرت خالص بقيت متعلم. 9 anak-anak dipilih untuk berangkat ke Moskow bulan Mei mendatang. Mereka akan mengikuti ajang Piala Dunia untuk anak-anak jalanan. Ini membanggakan. Karena itu, bibit muda sepak bola Mesir pun semangat berlatih meski sampai malam hari. Berikutnya ada satu lagi nih kawasan wisata terbaru di Bali, yaitu Danau Yehmalet. Danau ini menyajikan pemandangan danau yang dipenuhi bunga lotus dan teratai serta berlatarkan perbukitan yang sangat indah dan enak dipandang mata. Selamat datang di kawasan wisata Danau Yehmalet, Kecamatan Manggis, Karangasem. Kawasan wisata kekinian yang baru dibuka pertengahan 2017 lalu ini menyajikan pemandangan danau berlatar barisan perbukitan. Selain pemandangannya, keunikan danau ini juga terletak pada tanaman bunga lotus dan teratai berwarna-warni yang menghiasi danau. Nah, bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana danau dari dekat, di tempat wisata ini juga menyediakan penyewaan rakit. Dengan biaya Rp10.000 per orang, pengunjung dapat menikmati keindahan danau sambil bersuah foto ria. Sebelum dibuka untuk umum, dulunya danau ini hanyalah danau biasa yang dipenuhi tanaman enceng gondok. Warga setempat pun akhirnya berinisiatif membersihkan danau dan menanaminya dengan berbagai jenis bunga air. Namun siapa sangka danau ini kemudian populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Dimunculkan kawasan wisata baru yang ada di Kecamatan Manggis, Desa Antigeklot, Banjar Yehmalet, yang baru wajah ini ditata menampilkan wajah yang sudah bapak-bapak ketahui seperti ini. Nah, di sini untuk mengawali bagaimana cara menata, bagaimana cara membersihkan sebelum pemerintah turun untuk menata kawasan ini. Salah seorang wisatawan pun mengaku baru pertama kali berkunjung ke Danau Yehmalet. Kepopuleran danau ini sebelumnya terekspos di media sosial. Wisatawan pun akhirnya penasaran dan ingin menikmati keindahan danau ini secara langsung. Lumayan bagus sih, lumayan luas. Di samping itu juga pemandangannya dipenuhi dengan bukit-bukit. Ada bukit, ada yang kulihat di sini 3 bukit ini, lumayan juga masih asri. Cuma kekurangannya danau ini belum ditata secara maksimal itu. Butuh waktu 45 menit dari kota Denpasar untuk menuju Danau Yehmalet. Saat ini tidak ada tiket masuk untuk menikmati wisata ini. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati suasana wisata kekinian di Bali, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Danau Yehmalet. Selamat berlibur. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan melihat serunya ratusan droner beradu kemahiran menerbangkan pesawat tanpa awak. Jadi tetap di NET Bali.
diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Sepatu. Ini cuangki. Pak pilot. Ini mohon maaf, ini pilot pesawat apa ya? Burung hantu Ireland. Yang yang sakit? Kaki saya, Bang. Ini. Ini gue punya minuman yang bisa membuat susah. Ini talk show hanya di Net. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak begini ya. Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang gak dipak-pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk gimana muka, Non. Ini bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Nah, padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak Muter. Jojo kemana Pak? Lagian ya, saya itu harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan. Oh, masih bisa, Pak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Untuk pertama kalinya di Asia, pertandingan drone internasional digelar di lapangan Mabes AU Aldiron, Jakarta. Dan acaranya seru banget karena ada ratusan droner yang adu kemahiran dalam menerbangkan pesawat tanpa awak ini. Wih, lapangan Mabes AU Aldiron, Jakarta Sabtu kemarin diramaikan ratusan drone. Eits, tapi nggak terbang bersamaan ya. Mereka bergantian untuk memecahkan pertandingan drone kelas internasional di GI Games. Ini pertama kalinya di Asia loh, dan kedua kalinya yang digelar di dunia. Total ada 178 peserta yang berasal dari 15 provinsi di Indonesia. Mereka ikuti 2 jenis pertandingan, yakni fotografi dan drone challenge. Jadi kriteria perlombaan drone ini adalah kecepatan dan juga ketepatan. Para peserta ini mengambil piramid yang ada di obstacle, kemudian ditaruh di landing helipad ini. Kemudian tapi sebelum ditaruh harus membentuk angka 8. Dan setelah ditaruh akan ada landing helipad berikutnya sampai yang terakhir. Namun sebelum landing itu juga harus membentuk angka 8. Kenapa sulit? Karena dari pilot di sini sampai ke ujung ini jaraknya sekitar 30 meter. Jadi seperti itu ya Mas kesulitannya. Oke, tapi saya sekarang penasaran sih kayak apa, saya mau belajar dong Mas. Cobain? Iya mau cobain. Oke. Tantangan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 7 menit saja.
Jadi mereka yang tercepat dan tepatlah yang jadi pemenangnya. Acara yang digelar oleh DJI Whoop ini disambut baik oleh para droner tanah air. Apalagi para pemenangnya bisa dapat uang puluhan juta rupiah dan beragam jenis drone. Wow! DJI Games ini kebetulan kedua kali ikut acara games pakai Phantom. Ternyata lumayan banyak juga yang ikut. Tingkat kesulitannya lumayan sih, seru banget sih. Karena di samping kita main games. Nah, kalau sekarang waktunya santai-santaian, gimana kalau kita icip-icip kopi di Tokyo? Kopinya racikan barista, tapi barista yang ada di kafe ini beda karena baristanya robot. Dan kafe ini di para tamunya pun juga akan dilayani secara otomatis oleh robot. Hennaf Cafe yang terletak di pusat kota Tokyo ini memiliki konsep berbeda dengan kafe-kafe pada umumnya. Kafe yang baru dibuka Kamis kemarin ini mengandalkan robot dalam menyajikan kopi untuk para pengunjungnya. Robot ini dirancang untuk meracik kopi sesuai dengan pesanan pembeli. Lengan robot dikombinasikan dengan komputer tablet untuk menampilkan wajah tersenyum yang akan menyambut para tamu. Robot ini dikembangkan oleh perusahaan robotika asal Amerika bernama Rethink Robotics. Oleh HIS, sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor pariwisata di Jepang, robot-robot ini dirancang untuk menjadi barista di Hennaf Cafe. Pemanfaatan robot ini untuk mengurangi jumlah pekerja manusia sehingga lebih efisien. 生産性を高めるというところが一つのポイントになってまして、通常カフェでしたらだいたい3名から4名ぐらいの店員が業務を行うというところなんですが、こちらのヘンのカフェに関してはロボットがコーヒーの提供を行うということで。 Harga secangkir kopi racikan robot ini dibanderol 320 yen Jepang atau setara Rp39.000. Harga ini lebih murah dengan kopi buatan manusia di Jepang yang seharga Rp104.000 per cangkirnya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Pande Satria. Pop rock solois ini akan membawakan singlenya dengan judul Rindu Jak Kamu. Nah, bagi kalian yang punya video klip, musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, bisa banget. Langsung saja cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami, Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Jadul